Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Satriadi, NIM B10222010448, Prodi Manajemen Kelas A Sore, mata kuliah pengantar akuntansi. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan, yaitu tentang cara membuat buku jurnal, buku besar. Nah, ini tabel yang di sebelah kiri buku besar, dan yang di sebelah kanan itu jurnal umum pada bulan Juli. Langsung saja. Nah, ini buku besar kas, yang pertama kas. Nah, kita lihat di sini sudah ada saldo 9.160 yang ditulis berwarna merah. Ini artinya saldo pada bulan lalu, pada bulan Juni. Kita lihat. Nah, ini kas yang ada di daftar saldo yang ada di bulan lalu, bulan Juni. Nah, yang di kas itu masih ada saldonya debit 9.160. Jadi kita masukkan di saldo debit kas 9.160 yang saya tuliskan berwarna merah. Lanjut, pada tanggal 1 Juli ini terdapat di kas jurnal umum. Kita lihat. Pada tanggal 1 Juli kas di bank. Nah, di debit 2.500. Itu yang saya tuliskan juga berwarna merah di debit di jurnal umumnya. Balik lagi kita ke buku besar. Nah, kita tuliskan tadi yang 2.500 di debit, kemudian kita tambahkan dengan saldo yang sudah ada, yaitu 9.160 ditambah 2.500, jadi dapatlah saldonya 11.660. Kemudian lanjut lagi tanggal 1 Juli juga, itu kasnya di kredit sebesar 1.600. Kita tulis di kredit 1.600. Jadi saldo yang tadinya 11.600, karena transaksi yang sekarang itu 1.600 kasnya di kredit, maka yang 11.660 tadi itu dikurang 1.600, dapatlah 10.060. Kita tuliskan di debit karena masih lebih ya, 10.060. Nah, kemudian lanjut lagi pada tanggal 1 Juli, masih pada tanggal 1 Juli itu kita lihat kasnya di kredit sebesar 3.360. Karena masih di kredit berarti kita tulis di kredit, karena dia di kredit berarti dikurang, karena saldo tadi 10.060 dikurang 3.360, dapatlah 6.700. Kita tulis di debit. Nah, begitulah cara mengerjakan buku besar. Jika pada bulan lalu ada saldo yang masih ada, itu kita lihat di debit atau di kredit. Jika masih ada, tulislah di bagian paling pertama atau paling atas seperti yang ini tadi. Ini saldo bulan lalu, kemudian baru ditambahkan dengan saldo yang sekarang pada bulan Juli. Jika dia terdapat di debit, maka ditambahkan dengan saldonya. Tetapi jika di kredit, maka dikurang. Dan inilah buku besar kas seterusnya sampai tanggal 31 Juli. Ini totalnya 12.085. Lanjut kita ke piutang. Nah, piutang, kita lihat di piutang pada tanggal 1 Juli. Kita lihat di daftar saldo bulan lalu apakah ada saldonya. Ya, masih ada, itu sebesar 1.350. Kita tulislah di tadi saldo debit 1.350, berarti masih ada lebih pada bulan lalu. Kenapa di sini dituliskan 1 Juli? Karena saldo bulan lalu itu dituliskan di buku besar yang pada bulan sekarang, bulan Juli, untuk kita mencatat daftar saldo pada bulan Juli ini. Maka dituliskan 1 Juli, bukan 1 Juni atau 31 Juni, tapi 1 Juli. Baik, untuk yang piutang kita lihat tanggalnya tanggal 2 Juli. Nah, ini transaksinya yang ada di jurnal umum tanggal 2 Juli, itu piutang usaha masuk di kredit sebesar 1.350. Jadi karena dia masuk di kredit, kita tulis di kredit, bagian kredit 1.350. Karena tadi saldonya di debit 1.350, kemudian transaksi pada bulan Juli ini 1.350 nya di kredit. Jadi saldo yang di debit dikurang dengan kredit tadi. Transaksi yang di bulan Juli pada tanggal 2 Juli tadi. Jadi 1.350 dikurang 1.350, jadinya 0. Kemudian kita lihat lagi masih ada transaksi, masih ada piutang usaha pada tanggal 23 Juli. Tanggal 23 Juli. Nah, ini piutang usahanya di debit 1.750. Maka tulislah di buku besar di bagian debit, kemudian dimasukkan di saldo debit. Lanjut lagi, masih ada piutang usaha pada tanggal 30 Juli. Nah, piutang usaha di debit 1.100, maka tulislah di debit 1.100, dan saldo yang tadi 1.750 ditambah 1.100 jadilah 2.850. Udah habis, piutang usahanya tidak ada lagi transaksi sampai akhir bulan, sampai per 31 Juli. Maka cukuplah sampai di sini. Lanjut masuk ke perlengkapan barang habis pakai. Kita lihat masih ya terdapat ada saldo pada bulan lalu sebesar 170. Kita tuliskan di sini debit. Karena masih ada lebih, tuliskan di debit, jika kurang di kredit. Nah, kita lihat transaksi bulan sekarang lah pada bulan Juli. Apakah ada? Ya, ada tanggal 18 Juli. Itu perlengkapan barang habis pakai di debit sebesar 750. Kita tulislah di debit. Jadi saldo tadi yang di debit 170 ditambahkan dengan yang sekarang bulan Juli 750, dapatlah saldonya 920. Semua saldo yang perlengkapan barang habis pakai di bulan Juli ini.
920. Lanjut kita masuk ke sewa kendaraan dibayar di muka. Nah, ini saldonya kita lihat pembayaran sewa kendaraan. Oh, tidak ada saldonya, di debit kosong, di kredit kosong. Maka kita kosongkan. Tapi kita lihat bulan Juli apakah ada sewa kendaraan dibayar di muka? Ternyata ada. Pada tanggal 1 Juli ini sewa kendaraan dibayar muka di bagian debit. Artinya kita tulis pada tanggal di buku besar, kita tulis pada tanggal 1 Juli, tulis di debit 3.500, maka saldonya itulah dia yang ada di debit sebesar 3.360 juga. Inilah saldo sewa kendaraan dibayar muka. Lanjut itu peralatan kantor. Peralatan kantor kita lihat sepertinya tidak ada saldo yang pada terdapat di bulan lalu, karena dia langsung dimulai pada tanggal 5 Juli. Bulan sekarang, bukan per 1 Juli. Karena kalau dia saldo pada bulan lalu, maka ditulis 1 Juli. Tetapi kita lihat yang di sini 5 Juli, berarti tidak ada saldo pada bulan lalu. Kita lihat pada tanggal 5 Juli itu terdapat transaksi peralatan dan perabot kantor sebesar 5.000 di debit. Maka tulislah di debit, dan inilah 5.000 inilah menjadi saldo untuk peralatan kantor pada bulan Juli. Lanjut kita masuk ke utang usaha. Nah, utang usaha ini kita lihat apakah ada. Nah, ternyata ada sebesar 250 di kredit. Jadi saldo bulan lalu ditulislah di bagian kredit, utang usaha. Berarti kita bulan lalu masih mempunyai utang yang belum lunas sebesar 250, maka ditulislah di kredit. Nah, kita lihat transaksi pada bulan Juli ini apakah ada. Ternyata ada pada tanggal 3 Juli itu utang usaha di debit 250. Berarti pada bulan Juli ini membayar hutang. Di foto Yoyo ini membayar utang. Karena bulan lalu ada hutang, bulan Juli ini dibayarkan, tulislah di debit. Nah, karena saldo yang kemarin di kredit dan sekarang pada bulan sekarang di debit, berarti perusahaan itu apa? Studio Foto Yoyo membayar hutangnya, jadilah 0. Habis karena hutang 250 dibayar 250. Jadi hutangnya habis. Lanjut pada tanggal 5 Juli ini terdapat hutang usaha di kredit sebesar 5.000. Berarti Yoyo perusahaan Yoyo ini berhutang 5.000 di kredit. Tulislah di saldo kredit. Lanjut pada tanggal 18 Juli terdapat utang usaha lagi sebesar 750 di kredit. Tulislah di transaksinya di kredit, kemudian dimasukkan di saldo kredit. 500 ditambah 750 jadilah 5.750 di kredit. Karena berhutang. Jika tidak ada hutang maka tulislah di debit. So, di kredit berarti masih memiliki hutang. Lanjut ke pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini tidak memiliki saldo pada bulan lalu, tapi dia mendapatkan saldo pada bulan yang sekarang, itu bulan Juli. Nah, pada tanggal 3 Juli ini ada transaksi pendapatan diterima di muka di kredit sebesar 4.800 pendapatan diterima di muka. Saldonya di buku besar kita tulis 4.800, kemudian saldonya kita tulis di kredit 4.800. Kemudian lanjut di modal. Modal ini terdapat saldo pada bulan lalu karena tulisannya pada tanggal 1 Juli. Saldonya di saldonya di kredit 10.000. Nah, pada tanggal 1 Juli terdapat modal di kredit sebesar 2.500. Maka tulislah di kredit, dan di saldo kredit bertambah 10.000 ditambah 2.500 jadilah 12.500. Ini artinya modal di kredit. Jika harta bertambah di debit, maka modal akan bertambah di kredit. Tulislah di kredit. Kemudian prefer. Ini terdapat saldo bulan lalu di debit sebesar 300. Kemudian pada tanggal 31 Juli terdapat transaksi prefer di debit sebesar 1.000. Bisa di debit 1.000 dan ditambahkan 1.000 ditambah 300 jadi 1.300. Kemudian pendapatan jasa foto indoor buku besarnya. Ini pada tanggal 1 Juli terdapat saldo bulan lalu di kredit yaitu sebesar 850. Kemudian pada tanggal 11 Juli itu pendapatan jasa foto indoor di sebelah kredit juga. Bisa di kredit dan ditambahkan 850 ditambah 750 dapatlah 1.600. Kemudian masih ada lagi pada tanggal 31 Juli itu pendapatan jasa foto indoor di kredit juga sebesar 2.800 ditambahlah 2.800 ditambah 1.600 maka didapatkan 4.400. Kemudian buku besar ini selanjutnya itu pendapatan jasa foto outdoor. Nah, pada bulan lalu terdapat juga saldo pendapatan jasa foto outdoor ini di kredit sebesar 4.850 yang bertuliskan merah. Kemudian pada tanggal 16 Juli terdapat juga pendapatan jasa foto outdoor di kredit sebesar 1.500. Tulislah 1.500. Karena sama-sama di kredit berarti ditambahkan 4.550 ditambah 1.500 dapatlah 6.350.
Selanjutnya yang pada tanggal 23 Juli itu pendapatan jasa foto outdoor sebesar 2.500 di kredit. Tulislah di kredit. Jangan lupa ditambahkan juga di kredit dan kredit. Jadi hasilnya 6.350 ditambah 2.500 dapatlah 8.850. Kemudian pada tanggal 30 Juli terdapat juga pendapatan jasa foto outdoor sebesar 1.500. Jadi saldo yang tadi 8.850 ditambah dengan 1.500 dapatlah 10.350. Itulah buku besar pendapatan jasa foto outdoor. Kemudian beban cetak foto pada tanggal 1 Juli. Nah, berarti di sini terdapat saldo pada bulan lalu yaitu sebesar 1.340 di debit. Kemudian pada tanggal 21 Juli itu terdapat juga beban cetak foto yaitu di debit sebesar 325. Tulislah di debit. Kemudian saldo yang bulan lalu sebesar 1.340 ditambahkan dengan 325 yang ada di bulan Juli sekarang. Jadi dapatlah 1.665 di debit. Kemudian pada tanggal 31 Juli terdapat juga beban cetak foto di debit sebesar 900, maka ditulislah di debit 900. Kemudian saldo yang 1.665 ditambahkan dengan 900 jadilah 2.565. Itulah saldo beban cetak foto. Kemudian untuk buku besar beban sewa kantor ini terdapat tanggal 1 Juli. Artinya bulan lalu masih ada saldo untuk beban sewa kantor sebesar 1.000. Kita tulis 1.000 di saldo debit. Nah, kemudian kita lihat jurnal umum yang sekarang pada bulan Juli ini. Ada juga transaksi beban sewa kantor itu di debit 1.600. Maka tulisanlah di buku besar di debit. Kemudian di saldo debit yang 1.000 ditambahkan dengan 1.600, maka saldo debit bertambah menjadi 2.600 pada beban sewa kantor. Lanjut beban sewa alat fotografi. Ini pada tanggal 1 Juli lagi, berarti masih ada saldo pada bulan lalu, bulan Juni sebesar 800 di debit. Kemudian pada tanggal 13 Juli itu ada transaksi beban sewa alat fotografi di debit sebesar 500. Maka tulislah di buku besar debit, kemudian ditambahkan 800 ditambah 500 jadilah saldo debit 1.300. Nah, lanjut itu di beban gaji. Buku besarnya itu terdapat juga 1 Juli masih ada saldo pada bulan lalu di debit sebesar 400. Kemudian untuk bulan yang sekarang, bulan Juli, ada transaksi pada tanggal 15 Juli yaitu 400 dan 600, berarti 1.000 beban gaji resepsionis dan gaji akuntan. Itu ditambahkan 400 600 menjadi 1.000, tulislah di debit. Maka 4.000 ditambah 1.000 jadilah 1.400. Kemudian pada tanggal 30 Juli itu ada lagi transaksi beban gaji resepsionis dan beban gaji akuntan 400 dan 600 ditambahkan jadi 1.000 juga. Maka saldo yang 1.400 ditambah dengan transaksi akhir pada bulan Juli untuk beban gaji sebesar 1.000, jadi ditambahkan 1.400 tambah 1.000 jadilah saldo pada beban gaji untuk bulan Juli itu sebesar 2.400. Lanjut beban listrik air telepon. Itu tanggal 1 Juli saldo bulan lalu sebesar 350 di debit. Kemudian pada tanggal 27 Juli itu terdapat transaksi beban listrik air dan telepon di debit sebesar 580. Maka 560. Maka ditambahkanlah 350 ditambah 560 sama dengan 910. Kemudian untuk beban perlengkapan barang habis pakai ini terdapat saldo bulan lalu sebesar 180 di debit. Tetapi pada bulan yang sekarang, bulan Juli ini tidak ada transaksi. Maka tidak ada tambahan untuk saldo beban perlengkapan barang habis pakai. Tetapi dia ada saldo lebih pada bulan lalu di debit, maka dituliskanlah saldo bulan lalu di buku besar bulan Juli yang sekarang meskipun dia tidak ada transaksi pada bulan Juli yang sekarang. Kemudian beban iklan pada tanggal 1 Juli terdapat saldo 750, berarti saldo 750 pada bulan lalu bulan Juni. Kemudian kita lihat pada tanggal 8 Juli terdapat transaksi beban iklan di debit sebesar 150, tulislah di debit buku besar debit ditambahkan saldo 750 ditambah 180 menjadi 930. Kemudian lanjut lagi 22 Juli itu ada transaksi beban iklan sebesar 800 di debit, maka ditambahkanlah 930 ditambah 800 jadilah 1730 di beban iklan, itu saldonya. Kemudian beban lain-lain itu pada tanggal 1 Juli terdapat saldo 150 sebesar 150 saldo bulan lalu. Kemudian pada 4 Juli itu ada transaksi beban lain-lain yaitu 300. Tulislah di buku besar debit 300 ditambahkan 150 menjadi 450. Kemudian pada tanggal 28 Juli beban lain-lain itu adanya transaksi sebesar 150 di debit. Kemudian kita tulislah di buku besar debit 150, kemudian ditambahkan 450 dengan saldo yang terakhir, maka jadilah 600 untuk saldo beban lain-lain pada bulan Juli. Nah, itulah penjelasan buku besar dari saya melihat dengan penggabungan dari jurnal umum pada bulan Juli ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.